Selamat pagi, Ibu dan teman-teman sekalian yang menonton video presentasi ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 5, untuk membawakan hasil kerja analisis produk fisik untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah manajemen pemasaran lanjutan. Di sini kami mendapatkan bagian untuk menganalisis produk fisik. Di sini kami mengambil produk sepatu dari brand Nike. Sebelum masuk pada pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anastasia Gloria Mukalib. Saya Zenita Sugianto. Saya Desi Natalia Kuliaan. Saya Esther Salentang. Saya Alfian Tobias Onggo. Baik, kita masuk pada bagian latar belakang. Di latar belakang ini menjelaskan kenapa kelompok kami memilih untuk menganalisis produk fisik berupa sepatu dari brand Nike. Yang kita ketahui, Nike merupakan ikon dalam industri olahraga yang tidak hanya memproduksi sepatu dan pakaian, tetapi juga Nike ini menawarkan dan membentuk sebuah gaya hidup dan identitas dari konsumen yang membeli produk mereka. Dengan inovasi yang terus-menerus dan strategi pemasaran yang cerdas, Nike selalu berada di depan dari merek-merek lain. Mereka menciptakan tren, bukan hanya mengikuti. Model bisnis mereka yang kompleks dengan rantai pasok global yang fleksibel memungkinkan Nike memenuhi kebutuhan konsumen dari berbagai wilayah. Dengan data dan informasi yang begitu luas dan mudah kami dapatkan, Nike menjadi salah satu studi kasus yang sangat menarik, sehingga kami memilih untuk menganalisis produk Nike. Dengan tujuan dan nilai yang kami harapkan, kami bisa mendapatkan wawasan berharga tentang bagaimana sih perusahaan Nike ini menggunakan inovasi dan strategi pemasaran yang tepat untuk menciptakan keunggulan dan diferensiasi di pasar. Kelompok kami berharap dengan hasil dari analisis yang telah kami lakukan pada produk Nike ini bisa memberikan wawasan kepada teman-teman semuanya tentang bagaimana merancang strategi produk yang sukses di tengah pasar yang terus berubah, seperti strategi produk yang dilakukan oleh Nike. Lalu kita masuk pada bagian pembahasan. Yang pertama tentang bagaimana Nike merancang dan mengelola produk mereka. Materi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang merancang dan mengelola produk. Sebelum kita mengetahui diferensiasi dari produk Nike, kita harus mengetahui apa itu pengertian diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk menurut para ahli yang berpendapat, yaitu yang pertama ada dari Lewitt yang dikutip oleh Rancia 2014. Pengertian diferensiasi produk merupakan salah satu jenis keunggulan bersaing yang dimiliki perusahaan untuk memenangkan persaingan di pasar global. Yang kedua, menurut Mowen dan Mirror 2014, diferensiasi produk adalah proses manipulasi bauran pemasaran untuk menempatkan mereka sehingga para konsumen dapat merasakan perbedaan yang berarti antara mereka dengan pesaing. Bisa disimpulkan bahwa diferensiasi produk ini merupakan strategi yang membedakan produk yang membuat dan membedakan produk dengan para pesaing. Produk Nike memiliki keunikan dan diferensiasi yang kuat dalam setiap produknya, terutama karena desain dan kualitas yang luar biasa. Nah, desain produk Nike ini tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga selaras dengan kebutuhan konsumen akan sepatu yang berkualitas tinggi dan tahan lama. Nike juga terkenal karena inovasinya yang terus mengikuti teknologi terbaru, membuatnya selalu selangkah lebih maju di antara merek yang lain. Nah, perbedaannya di sini antara produk Nike dengan produk Adidas yang menunjukkan kuatnya pangsa kedua pasar merek ini di Indonesia. Nah, persaingan antara dua brand ini sangat menarik, terutama ketika keduanya saling berlomba-lomba untuk menghadirkan inovasi terbaik untuk konsumen. Nah, saat Nike memperkenalkan teknologi Rajut Flyknit,
Brand Adidas juga merespon dengan teknologi yang serupa, yaitu Prime Knit. Keduanya bahkan melengkapi pengalaman berlari dengan fitur digital seperti aplikasi Nike Plus dan Mi Coach Train and Run, serta chips pintar pada sepatu mereka. Namun, ketegangan semakin terasa ketika pada 2014, 3 desainer ternama dari brand Nike pindah ke Adidas. Nah, brand Nike dengan Adidas ini memiliki kelebihan masing-masing, bersaing sengit untuk menciptakan teknologi yang tak hanya nyaman tetapi juga memuaskan. Tapi brand Nike ini tetap menduduki peringkat pertama dalam Top Brand Award sepatu lari 2015, yaitu dengan presentase 30,3% untuk brand Nike dan Adidas di 23,3%. Selanjutnya ada desain produk. Nah, brand Nike ini terkenal dengan teknologi flight knit-nya yang canggih yang memberikan kenyamanan optimal bagi pelari. Teknologi rajut ini membuat sepatu Nike lebih ringan, elastis, dan pas dengan bentuk kaki, menciptakan pengalaman lari yang lebih baik dan terasa alami. Tidak hanya itu, brand Nike juga menawarkan aplikasi Nike Plus yang bukan hanya sebagai alat pelacak jarak dengan kecepatan, tetapi juga memberikan motivasi melalui tantangan dan komunitas pengguna yang mendukung satu sama lain. Nah, keunggulan Nike ini terletak bukan hanya pada inovasi teknologinya saja, tetapi juga pada kemampuannya untuk memahami kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Konsumen cenderung lebih menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovasi yang terbaik. Selanjutnya ada pengemasan dan pelabelan. Kemasan dan label memainkan peran penting dalam strategi pemasaran Nike. Dari desain kemasan yang menarik, Nike meningkatkan daya tarik visual, memperkuat identitas merek, dan memberikan pengalaman positif kepada konsumen. Strategi pengemasan dan pelabelan brand Nike ini dirancang secara detail, fokus pada penguatan merek, keamanan produk, dan pengalaman pelanggan yang eksklusif. Dengan tampilan minimalis dan modern dari produk Nike ini, kotak sepatu Nike dihiasi dengan logo swoosh ikonik dan warna khas seperti orange, hitam, atau putih yang disesuaikan dengan lini produk. Nah, setiap produk ini dilengkapi oleh label yang mencakup informasi penting mulai dari ukuran, bahan, negara produksi, hingga nomor seri. Nah, untuk produk premium, label bahkan dilengkapi dengan QR code atau chip RFID. Ini memastikan keaslian produk. Pelabelan ini memperkuat branding Nike melalui elemen eksklusif seperti slogan Just Do It dan logo swoosh, serta menggunakan bahan khusus dan hologram untuk melawan pemalsuan. Nah, untuk edisi terbatas atau kolaborasi, Nike menghadirkan kemasan khusus meningkatkan nilai eksklusif produk. Untuk edisi terbatas dan kolaborasi, brand Nike ini menghadirkan kemasan khusus untuk meningkatkan eksklusif produk. Pengalaman unboxing juga diperhatikan dengan kemasan yang mudah dibuka namun tetap solid dan memberikan kesan premium sejak pertama kali produk disentuh. Selanjutnya ada portofolio dan lini produk. Nike memiliki posisi yang kuat dalam portofolio sepatu dengan lini produk yang beragam untuk memenuhi kebutuhan beragam segmen pasar. Lini produk ini dirancang untuk memperkuat merek Nike secara keseluruhan, meningkatkan loyalitas konsumen, dan memberikan nilai jangka panjang. Berikut beberapa strategi utama Nike. Yang pertama ada segmentasi berdasarkan fungsi dan kinerja. Nike menyusun kategori produknya untuk memenuhi kebutuhan spesifik konsumen berdasarkan fungsi dan performa, seperti Nike Air Zoom untuk lari dan Air Jordan untuk basket. Setiap kategori ini dilengkapi teknologi yang mendukung performa olahraga, memperkuat citra merek Nike sebagai brand yang inovatif dan fokus pada kinerja. Yang kedua ada strategi premium dan diferensiasi teknologi. Beberapa lini produk Nike diposisikan sebagai premium dengan teknologi canggih seperti air cushioning dan flight knit. Ini menarik konsumen yang mencari kualitas tertinggi. Misalnya lini Nike Air Max dan Nike Flight Knit. Dirancang khusus bagi mereka yang bersedia membayar lebih untuk inovasi teknologi. Ini menegaskan posisi Nike sebagai pionir dalam teknologi sepatu, memberikan keunggulan kompetitif dan mendukung strategi diferensiasi. Yang ketiga ada segmentasi gaya hidup dan streetwear. Selain produk performa, Nike memiliki lini gaya hidup seperti Nike SB untuk skateboarding serta kolaborasi dengan desainer atau artis ternama. Lini ini menarik segmen konsumen fashion dan streetwear yang ingin tampil stylish dengan merek yang terhubung dengan budaya pop.
Dengan begitu, Nike semakin memperkuat identitas sebagai merek yang relevan secara sosial. Yang terakhir atau keempat, ada penyusunan lini produk untuk berbagai tingkat harga. Nike menawarkan produk di berbagai tingkat harga dari premium hingga yang lebih terjangkau, sehingga bisa menjangkau konsumen dari berbagai lapisan. Ini memungkinkan Nike memperluas jangkauan pasarnya sekaligus berkompetisi di berbagai segmen konsumen dari kalangan atas hingga menengah. Dengan strategi-strategi ini, Nike berhasil memaksimalkan jangkauan produknya dan memberikan pilihan yang sesuai untuk setiap tipe konsumen dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar di berbagai kategori. Baik, di sini ada merek. Nike menggunakan strategi branding yang kuat yang berfokus pada identitas merek, citra inspiratif, dan peningkatan loyalitas strategi yang berhasil mendorong Nike di pasar global. Identitas Nike ini didukung oleh logo swoosh yang ikonik dan slogan Just Do It yang mengajak kita semua untuk melampaui batas diri. Elemen-elemen ini menciptakan asosiasi positif dengan semangat kerja keras dan pencapaian, menjadi Nike simbol dari tekad dan keberhasilan. Dalam membangun citra, Nike menggunakan pemasaran yang menyatu sisi, yaitu sisi emosional, seperti dalam kampanye Fund Your Greatness yang menekankan bahwa setiap orang mempunyai potensi untuk mencapai prestasi luar biasa. Strategi ini membantu Nike untuk menjangkau konsumen secara emosional, membangun hubungan lebih dalam dan menciptakan citra merek yang penuh semangat dan mendukung gaya hidup aktif. Nike juga memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi langsung dengan pengikutnya. Berbagai citra yang relevan dan inspiratif untuk memperkuat identitas loyalitas merek. Selain itu, melalui layanan Nike By You, konsumen bisa merancang produk sesuai selera mereka, yang menciptakan pengalaman lebih personal dan memperkuat hubungan mereka dengan Nike. Strategi ini sangat efektif. Identitas di kalangan konsumen muda dan profesional aktif, membantu Nike membentuk loyalitas yang kuat dan bertahan lama. Yang berikut ada menetapkan dan mengelola harga produk fisik. Yang pertama itu metode penetapan harga. Nike menggunakan strategi penetapan harga premium untuk mempertahankan citra sebagai brand eksklusif dan berkualitas tinggi. Dengan strategi ini, Nike bisa menjaga harga produknya tetap lebih tinggi dibandingkan kompetitor. Sejalan dengan nilai inovasi, kualitas, dan dukungan yang dari mana-mana besar di dunia olahraga yang melekat pada setiap produk Nike, Nike juga menerapkan strategi hangar marketing atau pemasaran, terutama pada sepatu edisi terbatas, contohnya seperti sepatu olahraga. Melalui kombinasi strategi, harga premium dan pemasaran ini membangun daya tarik produk yang selalu ditunggu-tunggu dan dihargai tinggi oleh para konsumen. Yang kedua ada psikologi konsumen. Nike berfokus menciptakan pengalaman emosional yang kuat bagi konsumen melalui narasi dan identitas mereknya. Dengan tagline Just Do It, Nike tidak hanya menjual produk tetapi juga menginspirasi dan mendorong kita semua untuk mencapai tujuan pribadi dan melampaui batas diri. Strategi ini menghubungkan konsumen secara emosional, membuat mereka merasa bahwa pembeli produk Nike adalah bagian dari perjalanan hidup mereka, bukan sekedar transaksi. Nike juga menekankan bahwa harga premium yang mereka tawarkan bukan hanya tentang produk itu sendiri, tetapi tentang nilai dan inspirasi yang dihadirkan. Yang berikut yang ketiga ada mengelola insentif.
Ini untuk menarik lebih banyak konsumen dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Nike menawarkan berbagai insentif seperti diskon, musiman, promosi, dan program loyalitas seperti keanggotaan Nika Plus. Sebelum itu, Nike memanfaatkan produk loyalitas yang memungkinkan anggota untuk berinteraksi lebih lanjut dengan merek melalui aplikasi. Lebih lanjut dengan merek yang contohnya seperti aplikasi Nike Run Club dan Nike Training on Club yang menghubungkan pengguna dengan komunitas yang memiliki minat yang sama dan mendorong konsumen untuk aktif. Kesimpulan, Nike berhasil mencapai kesuksesan berkat strategi pemasaran yang efektif, inovasi yang berkelanjutan, dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan konsumennya. Produk Nike seperti Flyknit menonjol karena desain dan teknologi canggih yang memberikan kenyamanan seperti forma terbaik. Pendekatan branding yang inspiratif berhasil membangun ikatan emosional dengan konsumen, didukung oleh kemasan khas yang simentasi produk yang strategis. Dengan penerapan strategis harga premium dan pemasaran berbasis kelangkaan, khususnya pada edisi terbatas, Nike menciptakan kesan eksklusif yang semakin meningkatkan daya tariknya. Berikut berkat portofolio produk yang luas, Nike mampu menjangkau berbagai segmen dari kebutuhan olahraga hingga gaya hidup, membuatnya fleksibel dalam memenuhi beragam permintaan konsumen. Melalui inovasi konsisten dan kepekaan terhadap tren, Nike mempertahankan posisinya di pasar global dan sukses membangun loyalitas konsumen. Strategi ini bisa menjadi inspirasi bagi perusahaan lain yang ingin tumbuh dan berkompetisi secara tangguh dan di pasar internasional. Saran berikut adalah beberapa strategi yang dapat menjadi langkah perbaikan bagi Nike atau inspirasi bagi perusahaan lain. Yang pertama, pengembangan teknologi berbasis data untuk personalisasi. Lebih lanjut, Nike dapat meningkatkan pemanfaat big data dan memahami konsumen secara lebih mendalam, mulai dari preferensi gaya hidup, kebiasaan olahraga, hingga minat fashion. Dengan ini, Nike bisa menghadirkan fitur personalisasi berbasis data yang mampu memberikan rekomendasi produk secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan untuk setiap konsumen, seperti model sepatu atau pakaian yang disesuaikan dengan cuaca atau aktivitas harian mereka. Yang poin kedua, produk eksklusif dan ramah lingkungan. Nike memiliki peluang besar untuk memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan eksklusivitas. Mereka bisa memperkenalkan lini produk ramah lingkungan yang menggunakan bahan daur ulang serta desain eksklusif yang cocok untuk segala bentuk ukuran tubuh. Misalnya, sepatu tanpa tali yang nyaman untuk berbagai bentuk kaki, atau produk multifungsi yang dapat dipakai untuk olahraga maupun aktivitas kasual. Yang ketiga, kolaborasi dengan kreator lokal dan pengaruh sosial. Kolaborasi dengan kreator lokal di berbagai negara dapat membawa seutuhnya budaya lokal pada produk Nike, yang akan membuat mereka lebih relevan di domestik dan menarik perhatian di kalangan milenial dan Gen Z. Pendekatan ini juga membantu Nike lebih dekat dengan komunitas di berbagai wilayah dan memperluas basis penggemarnya. Yang keempat, kampanye sosial yang menginspirasi. Nike dapat memperkuat kampanye ikonik Just Do It dengan tema yang berfokus pada cerita nyata konsumen dan komunitas yang berani melampaui batas. Kampanye tentang keberanian, keberagaman, dan pemberdayaan ini dapat menciptakan hubungan emosional yang kuat dengan konsumen serta membutuhkan dukungan dan loyalitas yang mendalam. Strategi ini akan memperkuat nilai brand, jaga relevansi Nike, dan memberikan contoh inspiratif perusahaan lain yang ingin bertumbuh dan beradaptasi dalam industri
global. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Selamat siang dan terima kasih.